Selain lonjakan harga energi, konflik Rusia-Ukraina akan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi global, termasuk Indonesia. Lonjakan harga komoditas dan terganggunya rantai pasok semakin menambah tekanan di tengah pandemi COVID-19. Konflik memanas antara Rusia dengan Ukraina diperkirakan berdampak langsung pada berkurangnya bahan makanan yang diimpor oleh Indonesia dari kedua negara. Saat ini Ukraina memasok 26% gandum Indonesia, atau kedua setelah Australia. Lumbung gandum banyak berlokasi di daerah timur Ukraina yang pertempuran saat ini paling panas. Data Badan Pusat Statistik sepanjang 2021, impor tepung gandum Indonesia mencapai 31,34 ribu ton dengan nilai total 11,81 juta dolar Amerika. Meski begitu, The Center for Strategic and International Studies (CSIS) menyebutkan invasi Rusia ke Ukraina ini belum berdampak langsung bagi perekonomian Indonesia. Menurut CSIS, produsen tepung, mie, dan roti bisa mengalihkan kebutuhan gandum dari Kanada, Amerika Serikat, dan India. Namun, dampak tidak langsung konflik di Ukraina muncul pada harga minyak dunia. Diprediksi harga minyak mentah akan bertahan di atas $100 Amerika per barrel dalam jangka panjang dan mengerek kenaikan harga sumber energi lain seperti batu bara, gas, serta minyak sawit mentah. Tetapi efek yang mungkin akan segera terasa akan semakin melonjaknya harga-harga komoditas ya, dan juga mungkin harga-harga kebutuhan pokok gitu. Kalau misalnya harga komoditas naik, misalnya harga BBM naik, itu kan akan mengakibatkan misalnya subsidi di APBN kita akan semakin membengkak dan itu bisa membuat budget negara itu jebol gitu untuk menambah subsidi. Kondisi ini memperburuk situasi karena Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMI) mencatat kenaikan harga komoditas sebetulnya sudah naik rata-rata 33% sepanjang 2021. Beberapa komoditas lain yang naiknya di atas rata-rata adalah gandum sebesar 40%, minyak nabati 60%, susu 60%, dan gula kenaikannya 50%. Kenaikan ini akibat pandemi yang menyebabkan 5 krisis lainnya, yaitu kesehatan, ekonomi, logistik, produksi konsumsi, dan krisis energi. Ketua Umum GAPMI, Adi S. Lukman, mengatakan kondisi itu membuat banyak pelaku usaha terpaksa menahan kenaikan harga jual produknya. Pengusaha bersiasat mengurangi margin keuntungan selama 2 tahun pandemi. Memang secara psikologis harga spot di dunia ini naik ya. Kalau secara khusus gandum ini sudah 10-15% di atas harga tahun lalu, padahal baru 2 bulan awal ya. Nah ini harga spot secara psikologis, tapi industri makan minuman, terutama industri menengah besar itu kan punya daya tahan industri, termasuk punya stok beberapa bulan, punya stok bahan baku, barang jadi. Nah kita mempertimbangkan belum menaikkan harga atau belum merespon menjadi kenaikan harga akibat Ukraina Rusia ini, ya, seperti itu. Untuk gandum, saya dapat laporan juga dari para produsen, mereka masih menahan diri karena masih punya stok ya, dan akan melihat mudah-mudahan perang Ukraina-Soviet ini tidak berlangsung lama. Kalau memang ini bisa dikendalikan tidak berlangsung lama, kemungkinan kita tidak akan menaikkan harga lagi. Karena bagi industri, kenaikan harga itu butuh proses yang cukup panjang. Pelaku industri makanan dan minuman berharap kondisi perang Rusia-Ukraina tidak berkepanjangan, karena stok bahan baku dan bahan jadi yang tersedia hanya cukup hingga akhir bulan Ramadan. Cadangan gandum dunia diperkirakan masih aman karena ada panen pada Juli hingga Desember dari negara pemasok gandum lainnya. Namun jangka panjang perlu langkah antisipasi mengurangi ketergantungan gandum dengan menggunakan tepung lainnya untuk industri. Desy Aritonang, Yudhistira Satria, Jakarta.